Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kembali di waktu ini sambil menunggu sholat isya kita duduk bersama belajar mengkaji pembahasan fikih dengan membaca salah satu tulisan dari ulama kita, ulama Islam, yaitu kitab yang berjudul Umdatul Fiqhi, hal-hal yang pokok yang harus kita ketahui dalam fikih, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini, karena di pertemuan yang lalu sudah selesai dari pembahasan ruku, maka sekarang kita masuk di pembahasan sujud. Kata penulis rahimahullah, "Tsumma yakhiru sajida." Kemudian setelah sebelumnya kita bangkit dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika tegak berdiri kita membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, karena bisa salah satu dari 4 itu. Maka kita setelah i'tidal berdiri lurus, seluruh persendian sudah kembali ke tempatnya, maka kata beliau yakhiru sajidah. Mulai yakhiru, yakhiru artinya yahwi, merunduk, turun untuk sujud. Turun untuk sujud. Pembahasan yang pertama sekali yang harus kita ketahui terkait dengan hukum sujud. Tidak ada silang pendapat, alhamdulillah, di kalangan para ulama kita berdasarkan dalil Quran, demikian pula sunnah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sujud di dalam solat itu rukun dari rukun solat. Dan itu berlaku untuk setiap solat, semua solat, kecuali solat jenazah, karena dia tidak ada sujud, sebagaimana juga tidak ada ruku. Tapi semua solat selain solat jenazah merupakan rukunnya adalah sujud. Siapa yang solat tanpa sujud padahal dia mampu untuk sujud, maka tidak sah solatnya. Berdalil dengan Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Di ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi ada salah satu ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Sembahlah Rabb kalian dengan ruku dan sujud itu. Lakukan kebaikan. Karena ruku, sujud itu kebaikan. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Agar supaya kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah Al-Qur'an. Ini juga yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits yang dinukil oleh Abu Hurairah terkait dengan orang yang salah solatnya itu, yang pernah mengulang solatnya sampai 3 kali. Ketika Nabi mengajarkan kepadanya solat, di antara yang diajarkan setelah ruku adalah, kata Nabi SAW, "Tsummasjud." Kemudian kamu sujudlah. Kemudian kamu sujudlah. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau langsung perintahkan hal tersebut. Dan harus tumakninah di dalam sujud.
Tidak cukup sujud saja baru langsung naik. Tidak boleh. Harus tumakninah. Tumakninah itu persendian kita ketika sujud. Hal-hal yang wajib kita sentuhkan ke tempat sujud harus semuanya menyentuh lantai dan tenang di dalamnya. Karena Nabi SAW melanjutkan kepada orang yang salah sholatnya itu, masjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian kamu sujud sampai kamu tumakninah di dalam sujud. Bukan sekedar sujud. Harus sampai tumakninah. Harus sampai tumakninah. Ini yang perlu kita ketahui dalam hal ini. Karena kalau kita melihat sebagian orang mungkin karena kebodohan tidak tahu bahwa tumakninah itu adalah merupakan rukun dalam sujud juga. Mungkin juga karena tergesa-gesa. Sehingga belum semua alat sujud nanti yang kita akan sebutkan dalilnya. Ketika datang pembahasannya insya Allah. Belum semua kena lantai dia sudah bangkit. Ini membatalkan solatnya. Ini membatalkan solatnya. Ini tidak ada silang pendapat disepakati oleh para ulama. Kita di madhab apapun. Mau kita bermadhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Semuanya mengatakan ini rukun solat. Kita sujud dan tumakninah. Kita sujud dan tumakninah. Kemudian beliau berkata mukabbiro. Sambil kita bertakbir. Jadi turun itu. Turun. Allahu Akbar. Bukan saat sampai baru takbir. Itu termasuk kesalahan. Di dalam meletakkan takbir. Lafadznya. Sebagian orang. Kita lihat dia akan takbir kalau dia sudah di lantai, sudah sujud. Itu salah. Dia adalah disebutkan oleh para ulama yakirru sajida mukabbira. Dia merunduk turun sujud sambil bertakbir. Sambil bertakbir. Jadi Allahu Akbar. Apalagi dalam madhab Syafi'iyah. Kalau madhab Syafi'iyah mereka agak keras sedikit dalam hal ini. Harus takbirnya panjang. Maksudnya sesuai dengan gerakannya. Jadi kalau kita dari atas tadi, Allahu Akbar, sampai ke bawah. Itu tidak salah kan, ini kan takbir perpindahan. Ya, walaupun kalau ada orang baca Allahu Akbar, cuman saat gerakannya ke bawah. Itu sudah sah. Iya, kesalahan kalau dia takbir saat masih berdiri. Belum turun, dia sudah takbir. Allahu Akbar, baru turun. Salah. Atau dia sudah di bawah, sudah sujud. Baru Allahu Akbar. Itu bukan takbir perpindahan namanya. Itu sudah masuk di satu gerakan berikutnya. Itu sudah masuk di satu gerakan berikutnya. Dan hukum bertakbir ini yang dipegang oleh mayoritas ulama kita adalah sunnah. Sekali lagi, bukan berarti sunnah berarti ditinggalkan. Bukan. Maksudnya ini terkait dengan hukum perbuatan mengucapkan takbir ini sunnah. Kalau ada seorang lupa bertakbir, dia hanya turun sujud, tidak takbir, lupa. Tidak perlu dia qadha, tidak perlu dia ulang sholatnya. Ya, karena sholatnya sah tanpa takbir perpindahan. Tanpa takbir perpindahan. Ini hukumnya takbir perpindahan dan juga kita sudah jelaskan ketika kita membahas ruku. Ketika turun ruku. Dan beliau ingatkan wala yarfa'u yadayhi. Dia tidak angkat tangan. Ketika dalam sujud, tidak sunnah kita mengangkat tangan. Kita sudah dengarkan di pertemuan sebelumnya, bahwa seorang dalam sholat mengangkat tangan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW hanya 4 keadaan. Tidak ada tempat kelima. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir pertama. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Situ. Itu 3 tempat. Bukhari Muslim ini riwayat. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari ditambahkan 1 tempat. Yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini 4 tempat mengangkat tangan.
Selain ini tidak ada syariat mengangkat tangan. Makanya perlu ingatkan di sini, wala yarfa'u yadai, tidak mengangkat tangannya ketika mau sujud. Kalau kita mau turun untuk sujud, tidak angkat tangan. Ketika nanti bangkit dari sujud, tidak angkat tangan. Ketika mau sujud lagi, tidak angkat tangan. Sebagian ada yang mengangkat tangan, mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh mereka dalam riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, bahwasannya dikatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Perhatikan ini hadis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengangkat kedua tangannya setiap naik turun, berarti mencakup sujud. Nabi mengangkat tangan setiap naik turun. Ini hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, tapi adalah hadis yang salah. Ada kata para ulama, waham dari rawinya, terjadi kesalahan dari rawinya. Yang benarnya adalah kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi bertakbir setiap naik turun, bukan mengangkat tangan setiap naik turun. Jadi ini salah dari rawi. Seharusnya dia menukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir setiap naik turun. Tapi dia menukil Nabi angkat tangan setiap naik turun. Jadi biar disujud. Naik dari sujud pertama, angkat tangan. Turun sujud, angkat tangan. Naik lagi sujud, angkat tangan. Itu kalau kita ikut ini riwayat. Tapi ini riwayat adalah riwayat yang syadz, ganjil, aneh, dhaif. Menyelisih riwayat yang lebih kuat. Di samping lagi, pertama, salah dalam mengucapkannya, meriwayatkannya. Yang kedua, menyelisih riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika belum menyampaikan tempat tadi, itu yang ditakbir angkat tangan di 4 tempat tadi, Ibnu Umar langsung menyatakan, wala yaf'alu dzalika fis sujud. Nabi tidak lakukan itu dalam sujud. Itu di riwayat Bukhari Muslim. Datang dalam riwayat ini, angkat tangan setiap naik turun. Ini adalah riwayat menyelisih riwayat yang kuat, yang sahih dari Nabi SAW. Oleh karena itu, wala yarfa'u yadai, kita tidak mengangkat tangan ketika turun sujud dan ketika kita naik dari sujud. Kemudian beliau berkata berikutnya, wa yakunu awwala ma yaqa'u minhu 'alal ardi rukbatah thumma kaffah. Kata beliau, dan hendaklah disunnahkan yang pertama menyentuh lantai adalah kedua lututnya, kemudian kedua telapak tangannya. Ini yang beliau sebutkan di sini. Itu ketika kita turun, katanya sunnah, ya sunnah kita mendahulukan lutut, kemudian kedua telapak tangan. Apa yang beliau sebutkan ini, ya, adalah merupakan madhab mayoritas ulama. Maksudnya duluan lutut, kemudian apa? Tangan. Ini madhab pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah. Dari 3 madhab. Tidak ada yang menyelisih mereka kecuali orang-orang Malikiyah. Kalau madhab Malikiyah enggak, sebaliknya. Mereka berpendapat sebaliknya. Ketika turun ke sujud, maka yang menyentuh lantai pertama adalah kedua tangan dulu. Baru kedua lutut. Baru kedua lutut. Ini 2 madhab fikih ketika kita turun ingin sujud. Madhab pertama ini disebut oleh penulis, dan ini madhab dari Syafi'iyah, Hanafiyah, juga Hanabilah. Madhab yang kedua yang tentunya tidak disebutkan oleh penulis, karena ini adalah fikih dasar yang hanya yang perlu kita tahu saja, yaitu madhab Malikiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya ketika turun itu katanya kedua tangan dulu baru lutut. Mungkin dipahami ini ya caranya. Mudah-mudahan
dipahami tadi bentuknya. Dari dua mazhab ini mereka saling berdebat mana yang kuatnya. Jelas bagi kita sebagai penuntut ilmu, ketika ada orang yang berselisih seperti ini, kita harus lihat masing-masing dalil yang berselisih. Bagi yang menyatakan bahwa ketika turun itu adalah disunahkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan, mereka berdalil dengan hadits Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il ibn Hujr, apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Artinya lutut duluan baru apa? Tangan. Ini dalil mereka. Hadits ini yang beliau sebutkan ini, yang kami sebutkan barusan, ini hadits riwayat Imam Abu Daud. Demikian pula Imam At-Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i. Hanya saja hadits ini dhaif. Hadits tadi ini yang lutut dulu baru kedua telapak tangan dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala di dalam Sunan Abu Daud. Karena memang dhaif, rawinya adalah rawi yang dhaif. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan tadi tangan dulu baru lutut, mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Wal yadu' yadaihi qabla rukbataihi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Jika salah seorang dari kalian sujud, jangan dia turun seperti turunnya unta. Kalau kita melihat bagaimana unta itu turun kalau duduk, ya, maka dia akan dahulukan ya tangannya. Karena bagian depannya dulu dia yang dibawa. Baru bagian belakangnya. Bisa nanti kita buka YouTube. Cara turunnya unta. Iya. Supaya kita paham. Maksudnya jangan sampai kita tidak pernah lihat turunnya unta. Ini kan Nabi larang. Kalau kalian turun sujud, jangan turun seperti turunnya unta. Ini dulu potongan kita harus jelas maknanya. Maksudnya duluan tangan baru lutut. Itu sebenarnya. Ini masalahnya ini hadits. Kemudian potongan kedua, wal yadu' yadaihi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini hadits. Katanya di awal, potongan pertama, jangan turun seperti turunnya unta. Nah, unta kalau turun duluan tangan baru lutut. Kemudian di potongan kedua, hendaklah letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Apa yang kita pahami dari sini hadits? Ini potongannya. Siapa yang tahu ini masalahnya ini hadits sebentar? Ada jamaah yang bisa tahu kenapa ini hadits sebentar bermasalah? Kan di awal. Jadi terdiri dari dua kalimat. Kalau kalian sujud, jangan turun seperti unta. Dan unta kalau turun, tangan dulu baru lutut. Katanya yang kedua, hendaklah letakkan tangan sebelum lutut. Apa kira-kira masalahnya ini hadits sebentar? Ada yang tahu? Yang bisa jelaskan sedikit? Ini hadits kata Imam Ibnul Qayyim muttarib. Potongan kedua bertentangan dengan potongan pertama. Katanya, jangan turun seperti unta. Tapi dahulukan tangan sebelum lutut. Sementara unta itu tangan dulu baru lutut. Jadi dilarang seperti unta, tapi disuruh seperti unta. Paham maknanya? Maka ini hadits dhaif, matannya, lafadznya. Tidak mungkin ini dari Nabi SAW.
Karena kalau itu dari Nabi, tidak mungkin bertentangan. Karena sudah ada nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dari Allah, tidak mungkin berselisih. Ini berselisih. Cara turunnya onta, duluan tangan, kemudian lutut. Kemudian Nabi katakan, hendaklah tangan dulu, baru lutut. Berarti mendukung turunnya onta. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, ini hadits mutharib, goncang matanya. Walaupun secara sanad sahih, tapi matan haditsnya awal dibatalkan oleh akhirnya, atau akhirnya dibatalkan oleh awalnya. Oleh karena itu, dikatakan oleh para ulama kita dalam masalah ini adalah karena semua yang berpendapat di sini adalah memiliki dalil, tapi semua dalilnya adalah dhaif. Yang menyatakan duluan lutut kemudian tangan, dhaif. Yang menyatakan duluan tangan kemudian lutut, dhaif. Ya, semuanya dhaif. Dalam masalah ini kata mereka, perkaranya diberikan keluasan. Mana yang mudah saja bagi kita. Mana yang mudah saja. Siapa yang mudah baginya untuk mendahulukan tangan baru lutut, itu yang dia lakukan. Atau siapa yang mudah sebaliknya. Sebaliknya, duluan lutut, kemudian apa? Tangan. Silakan dia lakukan. Silakan dia lakukan. Karena yang diperintahkan adalah sujud. Jelas itu disepakati. Dalil Quran, dalil hadis. Sujud. Cara turunnya ini yang diperselisihkan. Yang kena lantai duluan, lutut atau tangan. Ini yang diperselisihkan. Ini yang diperselisihkan. Dan hal ini diberikan keluasan. Mudah bagi kita lakukan yang mana saja. Kemudian beliau berkata, "Tsumma jabhatuhu wa anfuhu." Kemudian ya, dia kenakan jabahnya, jidatnya, dan hidungnya ke tempat sujud. Ini belum katakan ya, karena memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Nabi sebutkan apa itu? Beliau berkata, "Alal jabahati wa asyara biyadihi ala anfi." Sujud dengan bertumpu pada jidat dan Nabi tunjuk hidungnya. Artinya dalam ucapannya belum bilang jidat, tapi di pergerakannya hidung. Artinya maksudnya ini jidat sama hidung harus kena lantai. Ini dianggap satu. Ini satu. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wal yadain, kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ya, bukan kedua tangan sampai ke siku. Karena sebentar nanti akan disebutkan. Dilarang ini siku menyentuh lantai. Kita dilarang sujud seperti anjing yang tidur. Yang dia hamparkan, bentangkan tangannya dari bagian depan sampai ke sikunya. Tapi ini di sini adalah kita bertumpu pada kedua telapak tangan. Ini sudah 3. Dengan tadi. Warukbatain, kedua lutut. Ini sudah 5. Wa atrafil qadamain, dan kedua ujung kaki. Berarti ini sudah 7. Kita kalau sujud semua ini harus kena lantai. Karena Nabi bilang, saya diperintahkan. Yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ingatkan di ujung hadis, walaupun ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita, hanya saja hadisnya lengkapnya, wala nakfitu thiyaba wasya'r. Kalau dalam sholat kita tidak boleh melipat pakaian. Tidak boleh melipat pakaian, apakah itu baju atau celana. Ya, wasya'r, tidak boleh pula mengikat rambut. Kita dalam sholat tidak boleh mengikat
rambut. Ini yang dilarang. Jadi kita diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tadi. Tapi kalau ada rambut kita misalnya ke depan, tidak perlu kita singkirkan, tidak perlu kita ikat. Ini laki-laki ya, kalau perempuan kan harus masuk dalam pakaian sholatnya kalau perempuan. Demikian pula kain. Kalau kita misalnya punya imamah, atau kita punya ini baju, menghalangi tangan kita dalam sujud, tidak boleh kita lipat. Itu dilarang. Kan yang disuruh adalah bertumpu pada tujuh itu. Kalau ada yang menghalangi dari yang kita pakai, tidak mengapa. Itu tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Ini yang terkait dengan sujud. Setelah itu beliau lebih jauh lagi berkata, wa yujafi adhu daihi an jambiyaihi. Beliau bilang di sini, dan dia jauhkan adud. Ini tangan, Pak. Ya. Ini disebut kaf. Telapak tangan. Ini disebut ku. Ini disebut ya dhira. Kemudian ini disebut mirfaq. Ini disebut adud. Nah, sekarang beliau berkata, disunahkan ketika seorang itu sujud, dia renggangkan ya dua adudnya ke sisi kiri dan kanannya. Ini dia renggangkan ininya. Kan kita sujud tangannya kan begini. Sunnah kita renggangkan ini. Adud ini. Ke kiri dan kanan. Tapi para ulama ingatkan ini sunnah. Tapi kalau sedang berjamaah, jangan dilakukan. Karena akan mengganggu tetangga. Memang ini sunnah. Ini sunnah dan disepakati akan sunnahnya. Apa dalilnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari sahabat Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Adalah Nabi SAW apabila beliau sholat, beliau renggangkan kedua tangannya itu sampai kelihatan putih ketiak beliau. Sampai kelihatan putih ketiak beliau. Pernah saya ditanya, kok bisa kelihatan putih ketiaknya? Apakah Nabi tidak pakai baju? Iya, kebanyakan pakaian Nabi kan dulu sarung sama rida. Selendang yang ditutup di atas. Sehingga ketika sujud kan kelihatan. Ketika sujud, kelihatan. Karena kebanyakan pakaian mereka dulu adalah bersarung dan rida yang ditutup seperti pakaian ihram. Seperti pakaian ihram. Itu kebanyakan pakaian dulu. Ini sunnahnya. Nabi merenggangkannya. Sampai nampak putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat tadi itu yang diingatkan oleh para ulama kita, sunnah ini tidak boleh kita lakukan jika mengganggu tetangga kita. Jika mengganggu tetangga kita. Tapi kalau tidak punya tetangga, kita sholatnya sendiri, ini sunnah dilakukan. Ini sunnah dilakukan. Kemudian beliau berkata, wabatnahu an fakidai. Ini juga sunnah, Masya Allah. Sunnah juga kita jauhkan perut dari paha. Jadi ketika sujud, kita tidak boleh sujudnya dekat sekali. Iya, perut kita sampai menempel di mana? Di paha. Tidak, sunnahnya dijauhkan. Direnggangkan. Tapi bukan juga tidur. Karena ada orang sujud, Masya Allah, seperti lagi tidur tengkurap. Tidur apa? Tengkurap namanya ya? Iya, tidur ke bawah, perut di bawah. Tidak, ini cuma sunnah dijauhkan. Sunnah dijauhkan. Ini juga sunnah yang alhamdulillah yang Nabi juga Muhammad SAW anjurkan kepada kita ketika kita sujud. Terus wa yaj'alu yadayhi hadba mankibaihi. Posisi telapak tangan. Kata beliau, dia jadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Itu posisi telapak tangan ketika kita sujud, itu sejajar dengan bahu. Ini salah satu sisinya.
posisinya. Posisi kedua sejajar dengan daun telinga. Itu dua sisi ketika sujud. Karena datang dalam hadis yang Nabi kita Muhammad SAW dua cara tersebut. Dua cara tersebut. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Anna Nabi SAW sajada baina kaffai. Adalah Nabi SAW beliau sujud di antara kedua telapak tangannya. Maksudnya beliau posisinya antara kedua telapak tangan kalau sujud. Terus disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dikatakan tsumma sajada faja'ala kaffaihi bihidai udunaihi. Nabi SAW jadikan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Di sebagian lafaz dikatakan wajahnya di antara kedua telapak tangan. Wajahnya di antara kedua telapak tangan. Ini dua sisi yang Nabi SAW sebutkan. Sisa satu sebelum baca, kita baca sedikit satu ya. Kata beliau wa yakunu ala atrofi qadamaihi. Kemudian beliau sujud di ujung kedua kakinya. Jadi kedua kaki ini ditegakkan. Dan yang menyentuh lantai adalah ujung jarinya saja. Dan disunahkan ditamkin, ditekan. Dan diarahkan di jari-jari kaki itu ke arah kiblat. Itu sunnahnya. Dan sunnah dirapatkan. Sunnah ini ya, artinya kalau ada orang merenggangkan, tidak ada masalah. Tapi sunnahnya dirapatkan. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah menukil pernah belum mencari Nabi SAW dan pas tangannya, ini malam, pas tangannya menyentuh kedua telapak tangan Nabi waktu itu lagi tegak. Ya, satu tangan menyentuh kedua telapak kaki. Maka ini tentunya dirapatkan. Bahkan datang hadis yang lebih jelas lagi, kana rasan akibai. Adalah Nabi SAW merapatkan kedua tumitnya. Nabi SAW merapatkan kedua tumitnya. Ini sunnah di dalam sujud. Setelah itu nanti insya Allah kita akan bahas bacaannya. Alhamdulillah. Kita baca beberapa pertanyaan, bisa kita baca. Apa Ustaz, menurut syariat, pekerjaan apakah sebaiknya yang dijalankan oleh umat muslim? Apakah jadi ustaz, dokter, guru? Mohon nasihatnya Ustaz. Para ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim membahas dalam hal tersebut, pekerjaan apa yang terbaik untuk muslim. Maka mereka berselisih dalam menjelaskan apa pekerjaan yang baik. Kenapa berselisih? Karena para nabi berbeda-beda pekerjaannya. Ada yang pengembala, ada yang pedagang, ada yang tukang kayu, macam-macam. Mereka berselisih dalam menilai pekerjaan apa yang paling bagus. Tapi kesimpulannya yang paling kuat adalah pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan yang kita lakukan secara langsung. Apapun itu, mau tukang kayu, pengembala, pedagang, yang paling utama adalah amalul yad, pekerjaan tangan kita sendiri. Hasilnya itu dari kita sendiri. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama dalam hal tersebut. Karena dalam hal ini berselisih para ulama. Terserah kita mau jadi ustaz, mau jadi dokter, mau jadi guru. Yang jelas berikan manfaat kepada orang. Ya, dalam pekerjaan kita makin bermanfaat untuk orang banyak, maka makin bagus pekerjaannya. Maka makin bagus pekerjaannya. Karena Nabi SAW katakan isfa'u tu'jaru, bantu yang lain, ya, maka kalian akan mendapatkan ganjarannya. Kalian akan mendapatkan ganjarannya. Bagaimana jika saya tertidur di waktu asar dan terbangun pada saat adzan maghrib berkumandang? Pertanyaannya, apakah saya sholat asar dulu atau mengejar sholat maghrib berjamaah di masjid, lalu setelahnya baru sholat asar? Jika dia akan luput
dan keluar dari waktu maghrib, maka dia sholat maghrib. Baru sholat asar, niatnya qadha. Itu bedanya kalau kita lakukan setelah sholat maghrib, niatnya qadha. Tapi jika dia melihat dia bisa kejar, ya, sebelum selesai sholat maghrib atau sebelum keluar waktu maghrib, maka dia sholat asar dulu. Niatnya adaan. Niatnya adalah dia tunaikan sholat asar. Dia tunaikan sholat asar waktu itu. Itu wallahu alam, dalam hal itu kembali ke waktu. Kembali ke waktu yang dia punya. Ini ada pertanyaan, apakah ada dalil untuk menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya itu hanya adzan saja. Ya, hanya adzan saja. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzin yu'adzin, faqulu mithlu ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar si muadzin adzan, itu disebutkan. Maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu yang disebutkan adzannya. Adapun qomatnya, maka tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada bacaan setelahnya. Apakah di akhirat nanti Allah masih menyediakan tempat untuk bermajelis? Ya, kalau kita mau, disediakan. Karena di sana fiha ma tashtahihil anfus. Di sana adalah apa ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Semua yang diinginkan itu langsung ada di dalam surga. Iya, langsung ada semuanya. Mana yang lebih utama? Solat diimami ahlul bid'ah tapi tepat waktu, atau solat di belakang ahlus sunnah tapi masbuk? Iya. Insyaallah keras. Kalau gini, bid'ah itu kan ada dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan. Ada orang mengada-ngada dalam agama, tapi yang dia ada-adakan ini mengkafirkan dia. Mengkafirkan dia. Seperti bid'ahnya menyembah kubur, berdoa kepada orang soleh yang sudah mati. Ini kan bid'ah mengkafirkan. Nabi tidak pernah lakukan. Ini bid'ah mengkafirkan. Tidak boleh kita sholat di belakangnya. Tidak boleh kita sholat di belakangnya. Iya, karena ini bid'ah mengkafirkan. Adapun kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, ini terkait dengan bid'ah amalan. Dia meyakini maulid itu adalah sunnah. Dia meyakini tahlilan adalah disyariatkan. Dia meyakini ya zikir berjamaah setelah sholat 5 waktu disyariatkan oleh Nabi SAW. Ini kan semua bid'ah, tapi bid'ah amalan. Ini bid'ah ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Maka sholat di belakangnya sah. Kalau tepat waktu, ya, itu lebih baik daripada masbuk. Daripada apa? Masbuk. Kemudian di sini Anda seorang mahasiswa semester 6, Ustaz. Insya Allah bulan 10 Anda KKN, Ustaz. Sedangkan status Anda sudah menikah. Apakah anak berdosa meninggalkan seorang istri selama 45 hari tanpa nafkah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini masalah. Masalah sama istri, tak kita tanya ke saya. Iya kan? Tanyakan ke istri tak. Iya kan? Itu lebih bagus. Saya kan kalau saya bilang, gimana kak? Saya bilang berdosa. Kita lain mungkin masalah tak? Kita bilang tidak berdosa, istri tak mungkin tidak ridho. Berarti masalahnya adalah sama istri tak, bukan sama saya. Silakan tanya baik-baik sebentar kalau pulang. Gimana? Saya ada KKN, berdosa nggak saya pergi? Kalau dia bilang berdosa, saya tidak ridho. Ya sudah, berdosa. Iya kan? Karena setelah itu saya akan sampaikan hadits kalau istrinya bilang begitu. Ya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itsman aman yakutu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi bebannya, menjadi tanggung jawabnya. Itu kalau istrinya bilang tidak mau ditinggalkan. Ya, saya harus dinafkahi lahir batin setiap malam, setiap hari. Ya sudah, berdosa kita.
berdosa. Tapi kalau istri kita bilang, ya, kita pas bilang begitu nanti saya ada KKN, ini juga kebaikan untuk kita, ya, siapa tahu bisa dapat kerjaan yang halal dengan itu. Istri bilang, Bismillah. Ya, Bismillah maksudnya izin, lahir batin, siap ditinggal. Kembali ke istri. Kembali ke istri. Diskusikan sama istri hal tersebut. Jangan tanya ke ustaz. Kenapa di Indonesia banyak keturunan Nabi? Sedangkan Nabi lahir di Arab. Enggak tahu juga. Iya. Bagaimana hukumnya orang sujudnya sekedar jidatnya saja? Dan bagaimana jika mendapati orang itu menjadi imam yang gerakannya seperti itu? Sujud hanya jidat saja tanpa hidung, itu berdosa karena hukumnya wajib. Kan sujudnya rukun. Tapi kena semua ini tadi itu wajib. Kalau ada orang sujud, dia angkat kakinya bagian belakang semua dua-dua. Ya, berdosa, sah sholatnya. Sah sholatnya. Tapi dia tidak melakukan yang wajib. Tidak melakukan yang wajib. Jadi kita imam di belakangnya, sebagai makmum di belakangnya, sah sholat. Sah sholatnya. Dan hal tersebut kita sampaikan hadis kepadanya. Sampaikan hadis tadi, itu hadis Ibnu Abbas. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Kita ini umat Nabi. Kita ikut kepada beliau dalam sholat. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini Nabi sudah tetapkan seperti itu ya. Bukan melihat guru kita, tapi melihat Nabi. Artinya, pastikan ini ada hadis dari Nabi SAW yang kita lakukan. Itu wallahu alam. Kemudian berikutnya, apakah boleh berkurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga? Dan berapa batasannya kalau seekor kambing? Iya. Kalau maksudnya yang berkurban adalah kepala keluarga, tapi dia niatkan untuk 1 keluarga, 1 di rumahnya, ya, 1 keluarga di dalam rumahnya, boleh 1 kambing. Iya, boleh 1 kambing. Ini datang ditanyakan oleh tabi'in kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ditanya, kaifa kana ad-duhaya fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, bagaimana mereka berkurban? Itu pertanyaannya. Maka beliau menjawab, kana rajulu, ya, adalah salah seorang dari kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia potong 1 ekor kambing lin anhu wa ahli baiti. Untuk dirinya dan keluarganya dalam rumah. Itu dibolehkan berserikat sekeluarga. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah meminta kambing untuk dikurbankan. Dan beliau katakan kepada Aisyah, datangkan pisaunya, asah dulu. Beliau suruh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha asah. Dan Aisyah asahkan. Kemudian beliau memotong hewan kurbannya, beliau tidurkan dan beliau letakkan kakinya di atas rusuknya. Dan beliau potong, beliau berkata, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anni wa an ahli baiti wa an man lam yudhi min ummati. Bahkan seperti itu yang beliau katakan. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku serta dari yang belum berkurban dari umat. Ini boleh kita niatkan. Kita ikutkan di mana? Di niat keluarganya. Di niat keluarganya. Habis? Biar 1? Enggak bisa? Pas sudah enggak bisa. Ini mohon maaf, masih banyak, tapi sudah enggak bisa lagi. Ya, alhamdulillah kita cukupkan. Semua yang benarnya itu semata dari Allah, yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.